Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hilyatul Qalam Kaligrafi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya hadir kembali. Di sini saya dalam satu ruangan yang akan menjadi tempat latihan manasik haji dan umroh di kantor PT Zamzam Tour Travel di Kabupaten Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Ya, di ruangan inilah kami Hilyatul Qalam Kaligrafi bersama tim menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya, dipercaya oleh pihak owner PT Zamzam Tour Travel untuk mengerjakan lukisan dinding, lukisan awan, dan juga kaligrafi yang ada di luar ruangan kantor ini. Ya. Di ruangan ini kami melakukan proses pembuatan lukisan yang langsung dikerjakan dengan handmade atau langsung dibuat dengan tangan dengan bahan cat akrilik dengan pengencer air yang dilakukan dengan menggunakan kuas dibantu sedikit dengan semprotan kompresor ya. Berbicara tentang apa yang kami lakukan di sini, ini adalah lukisan tentang serambi pintu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di Kota Suci Mekah. Lukisan ini kami ambil inspirasinya dari sana, mengingat tempat ini nantinya akan menjadi latihan untuk manasik tawaf para calon jamaah haji dan umroh. Tentu saja yang diinginkan adalah desain replika atau imitasi dari barang atau benda aslinya yang ada di sana. Ini adalah serambi pintu Ka'bah yang aslinya itu adalah benda sejarah yang sangat bernilai seni tinggi, yang dalam bahasa lebih historisnya atau sejarahnya itu adalah kita kenal dengan namanya Ruwaq Utsmani, yang mana benda cagar budaya ini dibangun oleh kekhalifahan Turki Utsmani yang mana sempat memerintah dan menguasai wilayah Arab Saudi sebelum negara Arab Saudi lahir. Ya. Kekhalifahan Turki Utsmani yang pernah hidup pada zamannya ini pernah mengukir sejarah prestasi di bidang arsitektur seni Islam, yang mana ini salah satunya adalah bangunan Ruwaq Utsmani yang ada di dalam komplek Masjidil Haram ini. Nah, mengingat ini adalah benda seni yang bernilai sejarah tinggi, sempat di tahun 2010-2012 antara tahun itu ada polemik bahwa cagar budaya ini akan dibongkar dan dimusnahkan demi perluasan daripada ruang Masjidil Haram agar bisa lebih banyak menampung para jamaahnya. Cuma karena ada larangan dari Raja Abdullah saat itu yang meminta jangan dimusnahkan benda-benda cagar budaya seperti peninggalan Turki Utsmani ini, maka sampai sekarang benda ini masih bisa dipertahankan dan masih bisa kita saksikan kalau kita melakukan tawaf di dalam Masjidil Haram itu. Ya. Ini adalah satu benda yang cagar budaya yang luar biasa yang dibangun kurang lebih sekitar abad 17 Masehi di zaman Turki Utsmani, yang saat itu dipimpin oleh rajanya itu dipimpin oleh Sultan Selim II dan juga dilanjutkan putranya Sultan Murad ya. Dengan arsitektur terkemuka pada zaman itu namanya Sinan Pasha, dan juga dilanjutkan oleh salah satu muridnya yang bernama Mehmet Aga. Ya, ini merupakan satu benda yang purbakala, benda seni yang memang dibuat dengan bahan batu pasir yang disusun sedemikian rupa menyerupai batu bata, yang memang nilai artistiknya tidak diragukan lagi, yang salah satu model seninya itu diambil dari zaman periode Helenistik. Periode Helenistik itu adalah periode di zaman peradaban Yunani kuno yang ada setelah zaman Raja Zulkarnain Agung di tahun sekitar 300 sebelum Masehi, yang mana saat itu peradaban Yunani itu
dari bidang budaya dan bidang seni itu sangat mendominasi di dataran Eropa dan Asia. Ya, tentu saja ini juga menjadi ilham bagi Kekhalifahan Turki Utsmani untuk meneruskan tradisi seni yang luar biasa ini, yang inputnya adalah dari peradaban Yunani itu. Ya, berbicara tentang apa yang kami lukis di sini, yang merupakan lukisan serambi Ka'bah atau Rowak Utsmani ini kami lukis secara handmade ya, dengan menggunakan kuas. Proses pembuatan lukisan itu kami lakukan step by step, proses selama 2 bulan dengan menggunakan cat akrilik dan juga model teknik sponging atau menggunakan bahan spon yang ditutul-tutulkan pada media dinding dengan tujuan agar bisa memberikan efek 3D atau 3 dimensi pada permukaan lukisan, sehingga hasil yang dipandang itu bisa menyerupai dengan yang aslinya, meskipun tidak bisa sama persis, tetapi imajinasinya adalah hampir menyerupai benda aslinya yang ada di Masjidil Haram itu. Kemudian proses itu kami lakukan tidak hanya dengan teknik spon, penutulan spon, tetapi juga menggunakan teknik plastik yang ditutul-tutulkan, yang ada campuran cairan cat yang encer agar menghasilkan tones atau tekanan-tekanan tekanan-tekanan efek warna yang lebih ngeblur, dan juga ada tonjolan-tonjolannya yang tidak beraturan, tetapi itu adalah menjadi satu nilai plus daripada lukisan 3D itu. Nah, hasilnya tentu saja bisa kita lihat seperti yang ada sekarang ini. Kemudian setelah teknik sponging dan juga teknik tutul-tutulan dari plastik itu selesai, kita lakukan pengenatan atau pembuatan garis-garis kecil yang menyerupai bata, sehingga kesannya seperti susunan batu bata yang disusun tumpuk sedemikian rupa, sehingga menghasilkan karya yang seperti aslinya ya. Dan tentu saja kita kolaborasikan cat akrilik itu dengan cat minyak untuk menghasilkan efek gradasi gelap terangnya warna secara lebih halus. Nah, ini tentu saja perlu kita lakukan secara lebih secara rasa ya, secara rasa estetika gitu. Kemudian finishing dari pembuatan karya itu kita lakukan coating atau varnish menggunakan jenis yang DOP, yang mana kalau kita lakukan varnish itu dengan model DOP, maka hasil akhir dari karya itu akan tidak terlalu gilap, sehingga ketika ada sesi untuk misalnya selfie atau untuk pemotretan tidak akan mengurangi dari nilai estetika karya itu yang nanti menjadi background daripada foto itu ya. Selain daripada lukisan yang ada di dinding ini yang berukuran sekitar 14 meter kali 9, kami juga membuat lukisan awan atau megamendung yang ada di plafon atas. Ini sebagai representasi atau imajinasi bahwa memang di Ka'bah itu atasnya tidak ada atap, sehingga langsung ketemu dengan pandangan kita menghadap ke langit. Ya, ini tentu saja inginnya bahwa apa yang ada di dalam ruangan ini adalah imajinasi seolah-olah kita berada di dalam Masjidil Haram dengan kita melakukan tawaf di pinggirnya Ka'bah itu dengan mengelilingi Ka'bah. Ya. Kemudian selain kita membuat lukisan di plafon awan, kita juga memberikan aksen lukisan burung ya, beberapa burung yang mungkin bisa mempercantik suasana ya, meskipun tidak banyak. Dan juga di luar ruangan ini kami membuat lukisan replika Ka'bah, yang mana replika itu kita buat warna hitam dengan tulisan kaligrafi yang berwarna keemasan dan putih. Kemudian di bawahnya tulisan itu kita buat imitasi pintu emas untuk masuk ke dalam Ka'bah dengan lukisan juga batu sebagai imitasi daripada tampilan Ka'bah itu. Dan juga tulisan kaligrafi memanjang di depan kantor yang ada di timurnya replika Ka'bah, dengan tujuan agar supaya bahwa masyarakat bisa lebih tahu keberadaan kantor umroh ini, sehingga bisa lebih mengenal, dan juga tentunya bisa menjadi nilai syiar
bagi kantor ini dan juga kami selaku penulis kaligrafinya untuk bisa lebih mengenalkan nilai-nilai ajaran Islam dan juga nilai-nilai seni, estetika, kebudayaan Islam ini agar bisa lebih dicintai oleh umatnya dan juga masyarakat muslim secara lebih luas, yang akhirnya akan bisa memberikan nilai kemanfaatan lebih dan juga memberikan nilai keberkahan bagi siapa saja yang memandangnya, bagi siapa saja yang berinteraksi dengan kantor umroh ini, sehingga kedepannya kita bisa menjadi satu umat yang berprestasi, umat yang berkemajuan, dan juga bisa menghasilkan generasi-generasi muda yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.